Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Palando Kamarudin, NIM G2D119038. Saya mahasiswi pasca sarjana Ilmu Manajemen Universitas Halo-Oleo. Di sini saya mewakili kelompok saya, kelompok 1, untuk memaparkan salah satu materi kami mengenai kesempatan setara dan hukumnya. Nah, seorang manajer mulai dari mewawancarai calon karyawan atau pelamar hingga melatih, menilai, dan memberikan upah atau kompensasi kepada karyawannya, ini harus memperhatikan kesetaraan semua pihak yang terlibat. Nah, tujuan dari pemaparan materi kali ini yaitu untuk memberikan pengetahuan mengenai yang pertama, hukum kesempatan setara yang berlaku mulai dari tahun 1964 hingga tahun 1991. Lalu yang kedua, hukum yang berlaku mulai dari 1991 hingga sekarang. Yang ketiga yaitu pembelaan atas dugaan diskriminasi. Yang keempat yaitu praktik-praktik dalam pekerjaan yang menimbulkan tindakan diskriminatif. Lalu yang kelima yaitu tentang proses penegakan Komisi Kesempatan Kerja yang Setara atau yang biasa disingkat sebagai EEOC. Dan yang terakhir, yang keenam, mengenai manajemen keragaman. Nah, materi-materi yang akan dijelaskan nantinya ini semuanya mengacu kepada hukum kesetaraan atau masalah kesetaraan yang terjadi di Amerika Serikat. Baik, seperti halnya di Indonesia, Amerika Serikat terus melakukan amandemen atau perubahan untuk memperbaiki aturan-aturan tentang kesetaraan warga negaranya. Contohnya di amandemen kelima di tahun 1791, di sini menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh dicabut haknya terhadap hidup, kebebasan, atau properti tanpa melalui proses hukum. Lalu di amandemen ke-13 di sini menyatakan pelarangan terhadap perbudakan dan diskriminasi rasial. Nah, Undang-Undang Hak Sipil di tahun 1866 di sini menyatakan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama untuk mengambil dan membuat kontrak yang dilindungi di bawah hukum Amerika Serikat. Namun pada praktiknya di sini presiden dan beberapa pemangku kepentingan ini enggan mengambil tindakan dramatis atas masalah kesetaraan pekerjaan. Hingga tahun 1960-an, di sini kaum minoritas terus melakukan upaya untuk memperoleh keadilan. Baik, hukum-hukum kesempatan setara yang berlaku dari tahun 1960-an hingga tahun 1991, yang pertama yaitu Konstitusi ke-7, Undang-Undang Hak Sipil di tahun 1964. Nah, di sini konstitusi ini merupakan hukum pertama yang berlaku. Berdasarkan amandemen dari hukum kesempatan kerja di tahun 1972 menyatakan bahwa pemberi kerja tidak boleh mendiskriminasi atas dasar ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau suku bangsa. Nah, di sini secara spesifik dikatakan mendiskriminasi atau dikatakan melanggar hukum apabila seorang pemberi kerja mendiskriminasi atau dikatakan pemberi kerja gagal atau menolak untuk mempekerjakan seseorang atau mendiskriminasi kompensasi atau hak istimewa lainnya dalam pekerjaan dan membatasi atau memisahkan karyawan atau pelamar kerja sehingga dapat menghilangkan kesempatan kerja bagi mereka dikarenakan yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dikarenakan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan suku bangsa dari individu tersebut. Yang kedua yaitu perintah eksekutif. Nah, di sini beberapa presiden di Amerika Serikat itu telah
mengeluarkan perintah eksekutif untuk memperluas hak kesetaraan atas pekerjaan warga negaranya. Contohnya itu di pemerintahan Johnson itu di tahun 1963 hingga tahun 1969. Di sini telah mengeluarkan perintah eksekutif nomor 11246 dan 11375, di mana perintah ini mengharuskan kontraktor dengan kontrak federal ini sebesar di atas dari $5.000 dan memiliki karyawan lebih dari 50 karyawan. Di sini harus mengambil tindakan persetujuan dalam memastikan kesempatan kerja bagi mereka-mereka yang pernah mengalami tindakan diskriminasi di masa lampau. Lalu yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Pembayaran Upah Setara di tahun 1963 yang diamandemen di tahun 1972 menyatakan bahwa pelarangan bagi pemberi kerja untuk mendiskriminasi pembayaran upah atas dasar jenis kelamin apabila pekerjaan tersebut itu membutuhkan keterampilan, usaha dan tanggung jawab serta kondisi kerja yang serupa. Lalu yang keempat yaitu diskriminasi usia dalam undang-undang di tahun 1967. Nah, di sini aturan ini melarang pemberi kerja untuk membatasi atau mendiskriminasi karyawan atau pelamar kerja dengan rentang usia 40 hingga 65 tahun. Nah, di amandemen selanjutnya di situ dihapus batasan usianya, jadi pemberi kerja ini dilarang untuk mendiskriminasi karyawan atau calon pelamar dengan mendiskriminasi atas dasar usia. Nah, yang kelima yaitu Undang-Undang Rehabilitasi Pekerjaan di tahun 1973, yang mana di sini pengusaha dengan kontrak kerja di atas $2.500 di sini berhak harus mempekerjakan atau tidak boleh mendiskriminasi calon pelamar atau karyawan yang cacat. Nah, yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Diskriminasi Kehamilan di tahun 1978. Di sini melarang alasan kehamilan atau kelahiran, lalu alasan medis lainnya sebagai alasan dalam hal mendiskriminasi promosi, pembayaran upah, bahkan pemecatan. Nah, yang selanjutnya yaitu pedoman agensi federal. Nah, di sini isi dari pedoman agensi federal ini berisi tentang legislasi federal legislasi federal pekerjaan setara yang direkomendasikan kepada pengusaha secara rinci. Lalu yang terakhir, yang ke-8 yaitu beberapa keputusan pengadilan mulai dari tahun 1964 hingga tahun 1991 di sini membantu mengklarifikasi interpretasi pengadilan terhadap hukum kesempatan kerja yang setara. Selanjutnya materi tentang hukum yang berlaku dari mulai tahun 1991 hingga sekarang. Nah, di sini ada beberapa hukum yang masih berlaku hingga sekarang, yaitu yang pertama Undang-Undang Hak Sipil tahun 1991, lalu yang kedua Undang-Undang Warga Negara yang Cacat, yang ketiga Uniform Service Employment and Re-employment Rights Act, yang keempat Undang-Undang Diskriminasi Informasi Genetik atau yang biasa disingkat JINA atau GINA di tahun 2008. Lalu yang terakhir yaitu Hukum Kesempatan Pekerjaan Setara Negara Bagian dan Lokal. Komisi Kesempatan Kerja yang Setara atau yang biasa disingkat EEOC di sini selain melarang adanya diskriminasi usia, kemudian jenis kelamin, ras, warna kulit, nasionalitas, lalu
kompensasi, informasi genetik. Ini juga melarang adanya diskriminasi terhadap agama, kemudian melarang pelecehan seksual, lalu penindasan dalam media sosial. Nah, di sini beberapa negara bagian dan lokal ini melarang pemberi kerja untuk meminta kata sandi karyawannya. Selanjutnya mengenai pembelaan terhadap dugaan diskriminasi. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui seperti apa itu hukum diskriminasi. Nah, hukum diskriminasi di sini membedakan antara perlakuan berbeda dan dampak berbeda. Nah, di sini perlakuan berbeda inilah yang disebut dengan diskriminasi disengaja, yaitu di mana pemberi kerja memperlakukan seorang individu atau memperlakukan individu tersebut secara berbeda dengan individu lainnya atas dasar ras, warna kulit, atau nasionalis dan yang lainnya. Sedangkan dampak berbeda yaitu ketika pemberi kerja mengeluarkan kebijakan yang dampaknya menimbulkan kerugian terhadap kaum minoritas yang dilindungi tanpa memandang tujuannya. Dampak merugikan bagi seseorang ini bisa menjadi acuan atau parameter untuk menimbulkan dugaan diskriminasi. Nah, di bawah aturan konstitusi ke-7 dan Syariat tahun 1991, seseorang yang merasa dirugikan atau didiskriminasi karena dia berasal dari kelompok minoritas yang dilindungi, ini dapat mengajukan kasus diskriminasi prima facie untuk menuntut pihak pemberi kerja. Contohnya, apabila seseorang hendak melamar ke salah satu perusahaan dan dia telah mengetahui persyaratan yang diberikan oleh perusahaan tersebut atau pemberi kerja tersebut, dan lalu dia meyakini bahwa dia memenuhi semua kualifikasi yang dipersyaratkan, kemudian akan tetapi pada kenyataannya setelah dia melamar dan ditolak oleh perusahaan, dan di kemudian hari diketahui bahwa perusahaan tersebut masih membuka lowongan pekerjaan dengan posisi jabatan dan kualifikasi yang sama. Nah, di sini pelamar yang tadi dapat mengajukan kasus diskriminasi prima facie untuk menuntut pemberi kerja tersebut. Setelah pengadilan menyetujui dan menerima tuntutan penggugat, maka bukti yang diserahkan oleh pihak pelapor yang tadinya bukti yang tadinya diserahkan oleh pihak pelapor akan dibebankan ke pihak terlapor, dalam hal ini pemberi kerja. Nah, di sini pemberi kerja akan membuktikan bahwa prosedur atau persyaratan yang diberikan oleh mereka adalah sesuai dengan ketentuan dan keharusan dalam menjalankan perusahaannya secara normal. Nah, di sini ada dua pembelaan dasar terhadap dugaan diskriminasi yang dapat diambil oleh pemberi kerja, yaitu yang pertama tentang kualifikasi pekerjaan bonafit dan yang kedua keharusan bisnis. Nah, kualifikasi pekerjaan bonafit di sini berarti kualifikasi yang disebutkan oleh pemberi kerja tersebut itu adalah merupakan kualifikasi tertentu untuk operasi bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan tersebut berjalan secara normal. Contohnya, dalam suatu contohnya pekerjaan sebagai guru agama. Nah, di sini pelamar yang dapat memenuhi kualifikasi pekerjaan tersebut adalah pelamar yang berkeyakinan atau beragama yang sama dengan
kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. Nah, yang kedua yaitu keharusan bisnis, yaitu keharusan bisnis ini adalah pembelaan yang diciptakan oleh pengadilan. Nah, di sini pembelaan ini harus dapat dibuktikan bahwa alasan atau kualifikasi yang dimaksud adalah merupakan keharusan bisnis dan dapat diterima oleh semua pihak. Contohnya, misalnya perusahaan penerbangan membuka lowongan pekerjaan bagi seorang pilot dengan kualifikasi yaitu memiliki jam terbang selama 500 jam dan merupakan lulusan dari perguruan tinggi. Nah, di sini pengadilan dapat membenarkan alasan tersebut dikarenakan posisi pilot yang dimaksud itu membutuhkan kualifikasi tertentu dan berhubungan dengan pekerjaan serta keselamatan warga negaranya. Materi selanjutnya yaitu tentang praktik-praktik atas pekerjaan yang dapat menimbulkan tindakan diskriminatif. Nah, di sini seorang manajer sebelum melakukan pengelolaan dalam perusahaannya, utamanya yang menyangkut tentang sumber daya manusia, di sini ada baiknya untuk mengetahui apa-apa saja praktik yang dapat menimbulkan tindakan diskriminatif. Yaitu yang pertama, perekrutan. Nah, di sini informasi perekrutan yang menyebar dari mulut ke mulut, kemudian informasi yang bersifat menyesatkan, lalu kalimat-kalimat mendiskriminasi, ini ada baiknya dihindari. Contohnya di lowongan pekerjaan, di sini tercantum kalimat dibutuhkan karyawan pria atau dibutuhkan karyawan wanita. Nah, di sini dapat menimbulkan dugaan diskriminasi atas gender atau jenis kelamin. Nah, yang kedua yaitu standar seleksi. Persyaratan-persyaratan diberikan oleh pemberi kerja seperti persyaratan pendidikan, tinggi badan, berat badan, lalu riwayat penahanan, kemudian prosedur tes, hingga pemotongan gaji. Ini harus harus sesuai dengan ketentuan kelancaran bisnis agar nantinya dapat terhindar dari dugaan diskriminasi. Lalu yang ketiga yaitu tentang sampel praktek promosi, transfer dan pemberhentian yang diskriminatif. Nah, di sini undang-undang kesetaraan atau undang-undang kesempatan kerja ini tidak hanya melindungi bagi pelamar kerja, tetapi juga melindungi karyawan yang telah bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, di sini pengadilan dapat memutuskan bahwa praktik pekerjaan bersifat diskriminatif ilegal apabila pembayaran upah, kompensasi, kemudian pengembangan karyawan ini berlaku berbeda kepada kelas orang yang berbeda, lalu menimbulkan atau berdampak merugikan bagi orang-orang kaum minoritas yang dilindungi. Kemudian alasan yang digunakan dalam hal diskriminasi tersebut ini tidak dapat dibuktikan dengan adanya kualifikasi pekerjaan bonafide atau keharusan bisnis. Selanjutnya tentang proses penegakan IOC atau Komisi Kesempatan Kerja yang Setara. Nah, di sini prosesnya yaitu yang pertama mengajukan tuntutan. Pengajuan tuntutan ini berasal dari seseorang yang merasa dirugikan atau merasa didiskriminasi, lalu dengan alasan yang rasional atau alasan yang masuk akal dapat mengajukan tuntutan secara tertulis kepada komisi ini. Nah, tahap yang kedua yaitu penerimaan tuntutan. Nah, di sini pihak atau komisi kesempatan kerja akan menerima tuntutan dari pelapor yang tadi, lalu secara lisan akan meneruskan ke
agensi negara bagian atau lokal atas nama pihak penuntut. Tahap yang ketiga yaitu memberikan pemberitahuan. Nah, di sini pihak IOC memiliki waktu 10 hari untuk memberitahu kepada pemberi kerja atas perihal tuntutan yang dilaporkan. Tahap yang keempat yaitu konferensi investigasi atau pencari fakta. Nah, di sini tim investigasi dari pihak IOC dengan kurun waktu kurang lebih 120 hari akan mencari penyebab terjadinya diskriminasi. Nah, jika ditemukan penyebabnya, maka akan berlanjut ke tahap yang selanjutnya yaitu tahap konsiliasi. Sebaliknya, jika tidak ditemukan penyebab, maka laporan atau tuntutan pihak pelapor yang tadi itu ditolak dan dikembalikan kepada pihak penuntut. Untuk selanjutnya, pihak penuntut ini dapat membawa sendiri laporan ke pengadilan dalam jangka waktu 30 hari. Maksud saya dalam jangka waktu 90 hari. Nah, di sini proses selanjutnya jika ditemukan penyebabnya seperti yang saya sebutkan tadi akan berlanjut ke tahap konsiliasi. Nah, di sini tim konsiliator dari pihak IOC akan mencoba menegosiasi pihak-pihak yang terkait untuk dapat dicarikan jalan keluar atau jalur damai hingga sebelum berlanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap terakhir yaitu tahap pemberitahuan untuk menuntut. Nah, di sini jika tidak ditemukannya titik temu atau dari pihak-pihak yang bertikai ini gagal untuk menggunakan jalur damai. Nah, di sini tim IOC akan membawa berkas tuntutan ke pengadilan atau mengeluarkan hak untuk menuntut kepada pihak penuntut atau pihak pelapor. IOC dalam proses penegakannya ini tidak luput dari tindakan mediasi sukarela, di mana pihak IOC ini atau Komisi Kesempatan Kerja yang Setara ini merupakan pihak yang ketiga yang bersifat netral dan membantu pihak-pihak yang bertikai untuk menawarkan negosiasi agar secepatnya pertikaian ini berhenti sebelum berlanjut ke tahap pengadilan. Nah, selanjutnya di sini tentang manajemen keragaman, di mana manajemen keragaman ini merupakan pengelolaan keragaman tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Nah, di sini dengan adanya keragaman diharapkan tidak hanya untuk pemenuhan tuntutan hukum, tetapi juga lebih ke kepentingan ekonomi bersama. Nah, di sini jika keragaman tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan beberapa ancaman potensial seperti diskriminasi, kemudian penstereotipan, lalu etnosentrisme, tokenisme, dan diskriminasi lainnya. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak positif seperti peningkatan penghasilan, karena perusahaan yang tidak mendiskriminasi ini berarti perusahaan tersebut menerima semua pihak dan tidak mendiskriminasi salah satu pihak tertentu. Nah, di sini pentingnya keragaman di sini dapat dirasakan oleh beberapa perusahaan. Contohnya seperti perusahaan besar di Amerika Serikat, perusahaan Merck. Di sini melaporkan mengenai peningkatan penjualan mereka setelah mendapatkan sertifikat halal atau sertifikasi halal dalam produknya. Berarti produknya tersebut dapat memasuki pasar kalangan muslim. Nah, di sini inilah betul di sini benar seperti yang saya sebutkan tadi bahwa
keragaman ini tidak hanya untuk pemenuhan tuntutan hukum, tetapi juga lebih ke kepentingan ekonomi atau laju bisnis dari perusahaan itu sendiri. Nah, dalam hal mengelola keragaman yang berarti memaksimalkan manfaat potensial dan meminimalisir masalah potensialnya. Nah, salah satu contohnya yaitu pemberi kerja atau perusahaan dapat melakukan kegiatan atau program manajemen keragaman. Nah, di sini dengan tujuan untuk memberikan atau membuat karyawan lebih adaptif lagi, lebih beradaptasi lagi terhadap keragaman dari karyawan-karyawan yang lainnya. Kemudian juga di sini dapat menerapkan tindakan afirmatif, di mana tindakan afirmatif ini diyakini sebagai strategi berkeyakinan baik suatu perusahaan, yang mana salah satu contohnya perusahaan tersebut dalam hal perekrutan dia menempatkan iklan kerja di situs-situs yang diyakini situs tersebut berisi kaum minoritas. Nah, yang terakhir yaitu diskriminasi terbalik. Nah, diskriminasi terbalik ini berarti lebih cenderung ke kaum minoritas dan mendiskriminasi kaum mayoritas. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.